Karena faktor geografis dan geologis, Indonesia rentan mengalami bencana alam. Berikut kiat menjaga kesehatan saat terjadi bencana alam. Menjaga kebersihan diri, makanan, dan minuman yang dikonsumsi. Agar kesehatan tetap terjaga, lakukanlah olahraga sederhana seperti peregangan dan berjalan kaki, agar sirkulasi darah tetap terjaga baik. Tak hanya kesehatan jasmani, kesehatan mental pun perlu diperhatikan. Saat terjadi bencana, rasa trauma dapat menyebabkan kondisi fisik ikut menurun. Dan apabila ada yang sakit, segera gunakan alat proteksi diri seperti masker atau segera melapor ke petugas kesehatan agar bisa diperiksa dan diobati. Tabe. Hei Rian, ngomong apaan kamu tadi? Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe, atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi. Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala. Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya, serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti. Iya deh, tabe di kakak Rian. Iya. Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita. 94,8 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. RRI Bukit Tinggi. Pro 1. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi menemani suasana pagi Anda seperti biasa setiap jam 8 pagi. Pendengar, kami hadir dengan sesuatu yang biasa memang hadir setiap pagi. Tanpa ini, mungkin suasana pagi Anda kurang lengkap ya. Baiklah, ada Ngopi Steng yang akan dipandu oleh Irsyad. Irsyad, silakan Irsyad. Baik, terima kasih rekan Wati. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami dalam acara Ngopi Steng dan tentunya di acara Ngobrol Pagi Situasi Terkini Nagari Minang ini kita akan mengangkat topik-topik yang perlu kita ketahui bersama-sama dan juga yang mungkin perlu kita cermati baik itu pendengar dan masyarakat kita. Dan saudara pendengar yang mungkin telah bergabung bersama kami mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat dan juga tadi sudah mengikuti acara Pasanagari, tentunya sudah mendapatkan gambaran topik yang akan kita angkat di kesempatan kali ini. Dan saudara pendengar, kilas dapat kami informasikan bahwa di akhir tahun ya, tepatnya tanggal 30 Desember 2022 itu pemerintah ataupun Presiden Joko Widodo resmi mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat itu resmi dicabut. Dan tentunya di masa PPKM itu banyaknya bantuan-bantuan sosial yang disalurkan oleh pemerintah, baik itu yang dianggarkan dari pemerintah pusat ataupun mungkin yang dianggarkan dari pendapatan ataupun belanja pemerintah kabupaten kota. Nah, tentunya seperti apa kebijakan bantuan sosial ini? Apakah masih ada ataupun tetap dilanjutkan di masa PPKM yang telah dicabut oleh pemerintah pusat ini? Nah, tentunya kita akan mencari tahu informasi ini dan kita lihat juga bagaimana gambarannya terkait dengan program-program bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat yang tergabung ke dalam DTKS atau ke dalam data terpadu ya. Dan saat ini saudara pendengar di line telepon kita alhamdulillah telah terhubung dengan Camat Malalak Kabupaten Agam, ada Bapak Rahmat Fajri. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rahmat Fajri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Irsad. Ya. Selamat pagi bagi seluruh pendengar RRI di mana saja berada. Ya, selamat pagi Pak. Gimana kabarnya pagi ini Pak? Sehat ya Pak ya?
Alhamdulillah sehat, walafiat. Alhamdulillah sehat. Ya Pak, sebagaimana yang kita jabarkan tadi nih Pak, bahwa PPKM untuk awal tahun 2023 ini sudah resmi dicabut. Nah, tentu kalau kita lihat kilas balik di tahun 2022 ataupun di masa PPKM yang masih diberlakukan pada saat itu, banyaknya bantuan-bantuan sosial yang diserahkan oleh pemerintah, baik itu yang dianggarkan pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah nih Pak. Nah, untuk situasi saat ini nih Pak, mungkin bisa diinformasikan kepada masyarakat dan pendengar kita nih Pak, apakah bantuan sosial ini masih tetap dilanjutkan atau masih ada programnya nih Pak di awal tahun, khususnya di Kabupaten Agam, lebih tepatnya di Malala nih Pak. Silakan Pak Fajri. Terima kasih Pak Irsad. Jadi mengenai bantuan sosial bagi masyarakat yang terkait dengan COVID kemarin, ya, ini masih tetap dilanjutkan di Kabupaten Agam, Pak Irsad. Ya, jadi berdasarkan dengan data terpadu kesehatan sosial. Yeah. Jadi data ini kan yang dihimpun oleh pemerintah ya. Kemudian nanti dimusyawarahkan di tingkat negari. Yeah. Kemudian ini dilaporkan kepada kabupaten. Ya. Jadi sudah cepat ini setiap apapun bantuan ini memakai data DTKS. Oke, baik Pak. Nah, kalau di Malala di tahun 2022 apa saja bantuan yang telah disalurkan kepada masyarakat nih Pak? Ya, seperti BLT ya, bantuan tunai, kemudian bansos dari Kementerian Sosial ya, kemudian juga ada bantuan dari pemerintah provinsi, juga dari kabupaten, dan juga ada dari Nagari ya. Yeah. Dari Nagari ini yang dianggarkan di dalam anggaran pendapatan dan belanja Nagari. Nah ini jadi setiap bantuan itu penerima tentu beda-beda ya. Yeah. Beda sesuai dengan data-data yang telah ada. Ya, ada yang jadi data ini memang bantuan ini tidak boleh yang itu saja orangnya. Jadi tetap sebab dampak dari COVID-19 ini sangat besar ya, dan terutama bagi kami ya, di Kecamatan Malala. Itu Pak Isan. Oke Pak. Nah, kalau kita cermati nih Pak, dari waktu ke waktu kan ada mungkin masyarakat yang bisa dikatakanlah istilahnya keluar ataupun mungkin tanda kutipnya sudah ekonominya sudah membaik ataupun meningkat dan mungkin bisa dikatakan sudah mandiri ini Pak. Nah, apakah data-data di Kabupaten Agam khususnya di Kecamatan Malala ini, apakah sudah banyak nih Pak masyarakat yang bisa dikatakan wisuda dari DTKS ini nih Pak? Berdasarkan data yang kami dapat ya mengenai DTKS ini ya, ada masyarakat yang sudah mandiri ya, yang sudah sejahtera, itu memang dikeluarkan ya oleh petugas yang mendata ya. Nah, tetapi dengan terjadinya COVID-19 ini, dampaknya sangat besar bagi masyarakat. Yeah. Sama ya bagi kami yang di masyarakat yang Malala ya. Ya sebagian masyarakat memang yang miskin ya, ada petani peladang ya. Nah, ini sangat berdampak sekali dengan, apalagi daya beli masyarakat yang sangat kurang. Ya, kemudian hasil tani yang tidak begitu bagus ya. Saat ini, nah, tentu ini dampak sangat besar bagi masyarakat kami di Malala. Apalagi umumnya masyarakat Malala juga ada yang perantau ya, kota-kota besar. Ya. Nah, dengan terjadi ini ada pemutus sumbang kerja, ya, jadi mereka akhirnya pulang kampung. Nah, mereka bertani, misalnya ini dengan kondisi yang dari kampung gitu kan. Nah, jadi ini dampak sangat besar. Jadi makanya ada data-data baru ya, ada istilahnya masyarakat miskin baru yang ada, kemudian yang telah mampu tentu kita keluarkan dari data yang ada. Nah, ini yang kita lihat di masyarakat pada saat sekarang. Tetapi masyarakat kami, Pak Alisad, ya Pak, mereka tetap bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan kerja keras ya. Peladang, petani. Kami umumkan petani peladang nih, peladang maupun petani sawah ya, tetap bekerja dengan semangat ya, tetap mencari nafkah untuk keluarga ya. Nah, jadi di samping juga mendapat bantuan dari pemerintah. Nah, ini. Nah, kemudian saat sekarang
petani kami ini, tani kami ini kan kulit manis ya, kayu manis ya. Iya, Pak. Nah, sekarang harga kayu manis ini sejak 6 bulan terakhir ini sangat turun ya. Sangat turun. Nah, ini jadi dampaknya sangat besar kepada kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Malala ini. Jadi ini yang kami di Nagari, di kecamatan tetap memantau kondisi masyarakat kami, bagaimana ekonomi masyarakat, dan kita juga memberikan pelatihan kepada masyarakat supaya bisa tidak hanya terfokus pada satu kegiatan pekerjaan saja, tapi juga ibunya bisa atau istrinya bisa menambah penghasilan keluarga dengan mengadakan pelatihan bagi ibu-ibu yang ada di rumah ya, yang membantu suami untuk menambah penghasilan keluarga. Itu Pak Islam. Oke, baik Pak. Nah, kalau boleh diinformasikan juga nih Pak, di tahun 2022 biasanya apa bentuk bantuan yang disalurkan nih Pak? Ya, terima kasih. Jadi bentuk bantuan bermacam-macam yang diberikan masyarakat ya, masyarakat baik dalam bentuk tunai ya, uang dalam bentuk tunai, maupun dalam bentuk barang juga, ya, kebutuhan sembako ya. Yeah. Terakhir kita di Kabupaten Agam ya, di seluruh Kabupaten Agam termasuk di Kecamatan mengadakan bazar pasar murah ya, murah yang diadakan di seluruh kecamatan ya, di pusat kantor camat ya, dengan menjual sembako yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian juga kita di kecamatan ya juga memberikan bantuan terutama bagi lansia miskin ya. Saya juga memberikan bantuan ya. Kemudian juga bagi anak-anak yatim ya, dalam bentuk uang dan barang gitu. Nah, itu yang kita berpartisipasi dalam membantu masyarakat, dan masyarakat pun menerima bantuan itu dengan senang hati. Oke, baik Pak. Nah, di awal tahun ini apa nih Pak yang mungkin diprogramkan bentuk bantuan-bantuan yang akan diberikan nih Pak? Untuk sangat sekarang kita belum mengagendakan ya Pak Irsanya di kecamatan ya kegiatan ya. Tapi kita akan mencoba ya berusaha dengan dengan Nagari ya, juga dengan kabupaten ya, apa-apa bentuk bantuan yang akan diberikan. Tetapi kita kan sekarang di kecamatan ya, kita terfokus juga untuk masalah kesehatan juga Pak Irsanya, masalah kesehatan ya. Tetapnya berkaitan masalah ekonomi dengan kesehatan ini kan beda-beda tipis nih, ya kan. Jadi kita juga ingin bekerja sama dengan pihak-pihak ketiga untuk membantu masyarakat kita ya, terutama masyarakat yang miskin, kemudian juga yang terkena dampak kesehatan ya. Nah, ini kita akan cari jalannya, cari kerjasama dengan pihak-pihak ketiga. Ini yang sedang kita usahakan dari pihak kecamatan, Pak Irsa. Oke. Berarti bisa diinformasikan kepada masyarakat bahwa meskipun PPKM ini dicabut, tapi bantuan tetap akan dilanjutkan juga di tahun 2023 ini ya Pak ya? Insya Allah. Baik Pak. Nah, mungkin apakah di akhir tahun kemarin nih Pak, tentunya ini kan juga berdampak terhadap data untuk yang akan diberikan bantuan di tahun 2023 ini nih Pak. Apakah sudah ada dilakukan pengupdatean data atau verifikasi data terbaru Pak? Sudah, data terbaru sudah kita lakukan ya, berdasarkan dari Nagari ya. Data itu ini kan tersimpan di Nagari, dan setiap Nagari sudah melakukan musyawarah untuk pengupdatean data PKS ini. Yeah. Ya, jadi seluruh Nagari, ada 4 Nagari di Kecamatan Malala ini sudah melakukan kembali update data dan melakukan musyawarah dengan masyarakat, dengan lembaga-lembaga yang ada di Nagari. Jadi nanti tidak ada kekisruhan, gonjang-ganjing ya, yang akan menerima bantuan, atau ada yang pantas menerima tidak menerima bantuan. Nah, ini yang selalu dibahas di dalam pengupdatean data DTKS ini, Pak Isa. Oke Pak. Nah, kalau mungkin bisa Bapak ceritakan juga nih Pak, dalam pencermatan Bapak, apakah masyarakat yang menerima bantuan ataupun bentuk bantuan ini apakah sudah cocok yang diterima nih Pak?
Kalau di kecamatan kita ya, di Kecamatan Malala, bantuan yang terima masyarakat ini kan ada dalam bentuk sembako, ada dalam bentuk uang ya, uang. Ya, selama ini kami tidak apa yang diterima masyarakat ya, kami tidak ada menerima laporan bantuan itu tidak mereka terima ya. Tetap mereka dengan senang hati menerima bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Tidak ada menolak dalam hal ini. Nah, tetapi tentu gonjang ganjing di tengah masyarakat juga tentu ada. Mengatakan kenapa yang ini tidak menerima, kenapa yang ini yang menerima. Itu kan biasa ya. Biasa dengan masyarakat. Jadi evaluasi ini tetap kita lakukan terhadap data-data yang ada di TKS ini, dan masyarakat yang pantas, yang patut menerima tetapi tidak menerima, kita salurkan ke dalam bentuk bantuan lain, bukan kita abaikan. Seperti kita usulkan di dalam Basnas, untuk menerima Basnas, bahasa zakat yang diberikan oleh Basnas. Nah, itu atau kita carikan pihak ketiga yang bisa membantunya. Nah, ini. Nah, kami di kecamatan juga memberikan bantuan kepada masyarakat miskin yang punya anak-anak bersekolah sekolah. Seperti di tahun ajaran baru kemarin ya, kami mencari pihak ketiga ya, kemudian dicarikan anak-anak yang miskin yang mau prestasi diberikan beasiswa bantuan untuk sekolah. Nah, ini kita usahakan setiap semester nih diberikan bantuan itu. Nah, itu Pak Ihsan. Oke. Jadi tidak hanya sembako saja, ternyata juga ada bantuan pendidikan ya Pak ya? Ada bantuan pendidikan, ya, ada bantuan itu macam-macam. Ada juga dalam bantu dampak dari ini ya, dari COVID ini juga kita pemerintah kabupaten juga memberikan bantuan dalam bentuk pembangunan fisik ya. Jadi dengan mengikut sertakan masyarakat dalam kegiatan ya, dan mereka diberi upah gitu. Jadi dari dampak itu masyarakat juga diberikan pekerjaan sampingan, bukan berdampak apa ya, seperti kegiatan padat karya infrastruktur ya, baru-baru diadakan di sini di Kecamatan Malala. Jadi ini yang sangat perhatian ya dari pemerintah ya, memberikan suatu kegiatan padat karya yang untuk berjalan ya, kemudian pekerjaannya adalah dari masyarakat setempat dengan memberikan upah kepada mereka gitu. Oke Pak. Ya Pak, di awal tahun ini Pak kan bantuan mungkin belum diberikan ya Pak ya, yang di 2023 ini Pak? Belum ya. Nah, apakah ada nggak Pak mungkin warga yang di lapangan ataupun masyarakat yang meminta jenis bantuannya, mungkin ada yang aspirasi dari masyarakat, mungkin bisa bantuan yang diberikan selanjutnya berupa ini ataupun berupa itu atau lain sebagainya nih Pak? Apakah ada yang seperti itu Pak? Ada juga. Seperti masyarakat kami petani ya, dia minta bantuan misalnya kepada pemerintah supaya bisa meningkatkan hasil taninya, supaya dengan meningkatnya hasil tani, hasil produksi meningkat, tentu membawa kesejahteraan bagi keluarga mereka. Kita minta bantuan dalam bentuk pupuk, misalnya bibit, kemudian juga alat pertanian. Ini yang tapi tentu melalui kelompok-kelompok tani yang ada di Nagari, di kecamatan. Itu yang itu. Jadi pemerintah juga memperhatikan dengan kegiatan kita masyarakat meningkatkan hasil produksi pertanian. Ini ya. Jadi dinas pertanian kabupaten turun ke Nagari, memberikan penyuluhan melalui penyuluh pertanian ya, supaya bagaimana untuk meningkatkan produksi. Jadi meningkatkan produksi, kemudian diberikan penyuluhan, diberikan apa yang dibutuhkan oleh mereka. Seperti kemarin ini di Malala Utara itu produksi bawang, kemudian diberikan bibit bawang ya, kemudian diberikan alatnya, kemudian menghasilkan produksi yang bagus ya. Jadi ini yang tentu pemerintah juga mencarikan pasar lagi hasil produksi ini supaya tidak tertahan di Nagari itu saja, jadi bisa mencarikan pasar untuk sebab kalau produksi terlalu banyak, pasarnya tidak ada, tentu ini barang akan menumpuk ya di kecamatan. Nah, ini yang
yang diusahakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat gitu. Oke, baik Pak. Pak, mungkin bisa diinformasikan juga nih Pak, di awal tahun ini apa rencana yang bentuk bantuan yang akan diterima ataupun yang tengah disusun nih Pak? Kita di seperti yang saya sampaikan tadi, Pak, misalnya kita juga di bidang kesehatan ya yang berdampak terhadap dari kemiskinan ini, kita berusaha akan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga ya. Ketiga. Jadi kami sedang mencari melengkapi data-data kami ya, untuk diserahkan ke pihak ketiga ya. Untuk terutama bidang kesehatan kami maksud ini adalah stunting ya. Stunting di sini juga cukup tinggi ya, di Kecamatan Malala ini. Jadi ini yang kita usahakan supaya menekan angka stunting. Jadi kita lagi pemerintah pusat, pemerintah daerah juga fokus untuk menekan angka stunting ini. Ini berdampak juga terhadap generasi masa depan bangsa ya, nantinya yang akan memimpin bangsa ini. Kalau balitanya saat sekarang tidak kita benahi masalah kesehatannya, tidak kita tekan angka stunting, itu generasi depan, masa depan tentu akan berkurang kualitasnya gitu. Oke, itu rencana awal kami, tapi tetap juga kita rencana berikutnya tetap juga memberikan bantuan kepada masyarakat miskin, anak yatim, kemudian lansia, itu kemudian juga bagi beasiswa bagi anak miskin, itu program dari kecamatan gitu. Oke, baik Pak Fajri, dan tentunya kita harapkan bantuan ini tepat sasaran dan juga bisa dinikmati dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat ya Pak ya. Iya, betul Pak Isa. Oke, baik Pak Fajri. Pak Fajri, terima kasih nih Pak atas waktunya dan juga informasi yang telah disampaikan nih Pak. Tentunya apa yang Bapak sampaikan ini tentunya sangat bermanfaat untuk masyarakat dan pendengar kita nih Pak. Ya, oke, baik Pak. Selamat beraktivitas nih Pak. Terima kasih telah bergabung bersama RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik saudara pendengar. Tentunya informasi yang disampaikan Pak Fajri ya selaku Camat Malala ini juga informasi yang menggembirakan juga ya untuk warga bahwa bantuan tetap akan diberikan ataupun disalurkan meskipun PPKM telah dicabut dan di tahun 2023 ini akan tetap lanjut diprogramkan. Dan saudara pendengar, kita rehat sejenak dulu dan kita akan kembali lagi dan kita ikuti yang berikut ini. Bro, ada gak sih perguruan tinggi negeri dengan waktu yang fleksibel? Jadi biar aku bisa kuliah sambil kerja. Kan aku pengen kuliah untuk jenjang karir ke depan. Ada dong, Universitas Terbuka jawabannya. Selain perguruan tinggi negeri, UT juga merupakan pelopor cyber university di Indonesia. Terdepan dalam inovasi pendidikan jarak jauh, menjangkau semua lapisan masyarakat di seluruh pelosok tanah air. Dengan biaya terjangkau dan juga fleksibel kuliahnya. Iya, terus. Menerapkan model perkuliahan yang dapat kamu pilih sendiri nih, yaitu online, tatap muka maupun blended, atau gabungan keduanya. Nah, ada 4 fakultas loh, yaitu Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta Fakultas Sains dan Teknologi. Terus juga lebih dari 35 program studi, jenjang diploma, sarjana, dan pasca sarjana. Dan pastinya terakreditasi A dan B. Bahkan mereka yang belum linear dengan bidang pekerjaannya bisa ambil second degree di Universitas Terbuka. Hanya 3 semester loh, mantap kan? Yang bener. Iya dong. Nah, saat ini Universitas Terbuka ada penerimaan mahasiswa baru nih. Pendaftaran dibuka sampai 7 Februari 2023. Catat ya. Terakhir 7 Februari 2023. Pendaftarannya dilakukan secara online melalui website www.admisi-sia.ut.ac.id. Oke. Terus ada info lebih lanjut gak sih? Nah, untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa kunjungi website Universitas Terbuka Padang di www.padang.ut.ac.id atau bisa juga hubungi melalui nomor telepon 081166011414 atau WA 081215133666.
Cek juga dong IG-nya NUT_Padang atau bisa langsung datang juga ke alamat Universitas Terbuka di Jalan Bypass kilometer 13 Sungai Sapi, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Widih, lengkap banget infonya. Lengkap kan? Ih, gak diraguin lagi deh. Kalau gitu, aku daftar sekarang. Universitas Terbuka, kuliah oke, sesuai gayamu, karir oke. Tanpa disadari, kegiatan sehari-hari kita tidak luput dari produk industri buatan dalam negeri. Mulai dari industri fashion, kerajinan tangan, kuliner, kosmetik, perlengkapan rumah tangga, otomotif, furniture, dan masih banyak lagi. Iya, semuanya memang sudah mampu dihasilkan oleh industri kecil dan industri menengah. Membanggakan bukan? Dengan inovasi, kreativitas, sumber daya alam yang melimpah, dan sumber daya manusia yang berkualitas, Indonesia mampu melengkapi semua kebutuhan hidup penduduknya, meningkatkan perekonomiannya, hingga memajukan dunia industrinya. Produk dalam negeri tidak kalah hebat, terbukti dengan banyaknya karya atau produk Indonesia yang diterima dan digunakan oleh banyak negara lain. Buktikan dukunganmu ke segala penjuru untuk industri Indonesia yang maju. Ayo beli, gunakan, dan kibarkan bangga buatan Indonesia. Semuanya ada di sini untuk negeri yang kita cintai. Saatnya kita bangga buatan Indonesia. Ku rasakan salah langkahku, ku rasakan salah inginku, sulit ku hempas bayanganmu, sulit ku hapus kegalauan. Saat kau curahkan hatimu, bernasib dengan sahabatku, anganku jauh dari itu, anganku menggoyah imanku. Oh, indah ku ingat dirimu, bilang ingin kau bertemu, meski terlarang untukmu. Oh, 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 jauh di sudut hatiku, simpan pesan untukmu, tinggalkan saja pacarmu. Saat kau curahkan hatimu, bernasib dengan sahabatmu, anganku jauh dari itu, anganku menggoyah imanku. Oh, Pro 1 94,8 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. RRI 94,8 FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Ya baik saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam acara Ngopi Steng. Dan tadi mungkin kita telah bergabung dengan Bapak Rahmat Fajri ya sebelumnya di segmen pertama dengan Camat Malala Kabupaten Agam. Dan saat ini kita akan terbang nih ke Kota Bukit Tinggi. Dan saat ini alhamdulillah telah terhubung dengan Kepala Dinas Sosial Kota Bukit Tinggi, ada Bapak Shanji Faridi. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Shanji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mirsad. Ya, gimana kabarnya Pak? Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, sebelumnya kami ucapkan selamat ya Pak ya, karena sudah menjabat di Kepala Dinas Sosial Kota Bukit Tinggi ya Pak ya. Oh ya, terima kasih, mohon dukungannya. Ya, baik Pak. Ya Pak, kan sama-sama kita ketahui nih Pak, bahwa PPKM sudah resmi dicabut oleh Presiden Joko Widodo nih Pak. Nah, dan tentunya di selama PPKM banyak bantuan-bantuan sosial yang disalurkan untuk penerima manfaat nih Pak. Nah, ada informasi bahwa meskipun PPKM dicabut, ini bantuan sosial di tahun 2023 tetap akan disalurkan nih Pak. Nah, mungkin untuk di Kota Bukit Tinggi seperti apa nih Pak programnya ataupun bentuk bantuan-bantuan sosial yang dirancang ataupun yang tengah berjalan nih Pak. Silakan Pak Shanji. Terima kasih Bu Mirsad. Selamat pagi pemirsa
Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Baik, untuk memang PPKM sudah dicabut oleh Bapak Presiden, namun ada dikeluarkan saat ini instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022 mengenai penghapusan kemiskinan ekstrim. Oh ya Pak. Tentu ini perlu ditindaklanjuti oleh seluruh pemerintah, baik pemerintah pusat melalui kementerian, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. Iya Pak. Adapun dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrim ini, ada beberapa program kegiatan yang khusus dianggarkan untuk dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrim ini. Di Kota Bukit Tinggi, Bapak Wali Kota telah membuat kebijakan anggaran di Dinas Sosial, ada beberapa penambahan untuk dalam rangka bagaimana penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan penghapusan kemiskinan ekstrim ini bisa terwujud. Ini sudah disusun dan dimasukkan dalam APBD Kota Bukit Tinggi. Untuk kegiatan-kegiatan di tahun 2023, kita melalui Dinas Sosial, sebenarnya untuk penghapusan kemiskinan ekstrim ini tidak terfokus saja pada Dinas Sosial. Ada beberapa SKPD juga yang melaksanakan ini, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Koperasi UKM, Perkim, Dinas Kesehatan, dan beberapa dinas lainnya yang memang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dinas dalam rangka mensejahterakan masyarakat kota. Kalau di Bukit Tinggi, kita sudah merumuskan juga di Dinas Sosial dan sudah cantumkan pada PBD 2023, itu ada yang kita namakan bantuan usaha ekonomi produktif. Jadi yang kita bantu itu adalah pancingnya untuk usaha-usaha bagi masyarakat miskin kita, dan PRSE ini namanya Perempuan Rawan Sosial Ekonomi, yang kita bantu modalnya untuk usaha-usaha kecil, super mikro istilahnya. Kemudian juga kita juga bantu ikannya melalui kegiatan permakanan, ada pemberian layanan kedaruratan, pemberian layanan rujukan, dukungan psikososial dan bimbingan sosial. Ada berapa banyak juga kegiatan-kegiatan yang diarahkan untuk bagaimana masyarakat miskin kita ini bisa memenuhi kebutuhannya dan bisa lebih baik lagi ke depannya. Kita ingin tentu masyarakat miskin kita ini bisa berkurang di Kota Bukit Tinggi, bisa lebih baik lagi, dan bisa terpenuhi paling tidak kebutuhan dasarnya untuk bagaimana mereka hidup dan melaksanakan kehidupan sehari-hari. Itu Bung Irsad. Oke, berarti Bukit Tinggi fokus bantuan yang diberikan ini lebih ke alat untuk mandirinya ya Pak ya? Ada dua bentuk sebenarnya, ada alatnya dan langsung gitu. Jadi ada yang dibantu memang permakanan ini berupa bantuan sembako. Ada yang untuk usaha juga. Oke, baik Pak. Nah, kemudian juga ada yang bentuknya tidak terlihat sebenarnya Pak. Seperti apa itu Pak? Terlihat ini seperti jaminan kesehatan, kemudian jaminan bagi pekerja rentan. Itu sudah dianggarkan dalam APBD kita. Ini kita juga ingin mencapai namanya universal health coverage, di mana setiap masyarakat yang sakit atau membutuhkan layanan kesehatan itu bisa langsung, tidak perlu memikirkan BPJS, kita sudah UHC namanya, itu langsung bisa berobat ke rumah sakit tanpa menunggu atau ditunda-tunda. Oke, baik Pak. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, jadwalnya kapan nih Pak? Yang apa? Mungkin bentuk-bentuk program yang Bapak sampaikan tadi, mungkin agendanya kapan nih Pak? Apakah setengah berjalan ataupun mungkin dalam waktu dekat ini nih Pak? Ini kita sudah merumuskan bagaimana strateginya, juga membuat regulasi dan administrasi, melengkapi administrasi. Sebentar lagi kita akan diluncurkan oleh Bapak Wali Kota, bagaimana program ini bisa langsung menyentuh kepada masyarakat. Termasuk juga yang tidak terlihat tadi, seperti jaminan kesehatan, jaminan bagi
kerja rentan itu seluruhnya sudah disusun dan kita tinggal melakukan perjanjian kerjasama, langsung dikucurkan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa langsung berjalan. Oke, baik Pak Sanji. Pak Sanji, kan dari tahun sebelumnya kan juga sudah banyak bantuan yang diberikan pemerintah Kota Bukit Tinggi untuk masyarakat nih Pak. Nah, dari pencermatan Dinas Sosial sendiri nih Pak, apakah angka penerima bantuan ini apakah sudah mulai menurun atau gimana nih Pak? Atau kan ada istilahnya wisuda dari DTKS nih Pak? Ya, dulu namanya ada graduasi ya, Pak Bung Irsyad ya. Karena memang sudah mampu dan dijadikan dikeluarkan dari data. Sekarang aturan dari Kementerian Sosial, karena kita mengacu data DTKS ini, data terpadu kesejahteraan sosial ini dari Kementerian Sosial Pak Bung Irsyad. Karena memang setiap data kita usulkan, kita masukkan berdasarkan verifikasi lapangan dan validasi dari kawan-kawan kita pekerja sosial masyarakat di masing-masing kelurahan, itu langsung kita kirimkan berdasarkan forum konsultasi publik yang ada di kelurahan. Sehingga data ini diproses di Dinas Sosial dan langsung dikirim ke pusat. Ini dikeluarkan setiap bulan update-nya. Namun sekarang memang untuk keluar dari data DTKS itu belum dimungkinkan secara sistem. Namun bisa kita tidak layakkan sebagai penerima bantuan gitu. Nah, kita tidak layakkan itu bagi keluarga-keluarga yang mampu dijadikan namanya PSKS, potensi sumber kesejahteraan sosial. Mereka nanti akan menjadi keluarga pionir di masyarakat yang juga membantu masyarakat sekelilingnya untuk keluar dari zona kemiskinan ini. Dari data yang ada kita punya sesuai dengan 6NG, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation yang kita punya, itu ada sekitar 13.000 kakak kita yang masih berada dalam data itu, tapi tidak semuanya adalah penerima bantuan. Bantuan-bantuan yang disalurkan baik dari pusat itu memang belum semuanya menyentuh kepada data DTKS kita ini. Itu yang dari pusat ada bantuan namanya program Keluarga Harapan dan bantuan pangan non tunai, itu sekitar 3.000 kakak yang tersentuh. Memang program yang dibuat oleh Bapak Wali Kota ini, ini bagaimana menyentuh masyarakat miskin kita yang tidak mendapat bantuan rutin dari pusat. Sehingga ini sasarannya memang bagaimana masyarakat ini bisa tumbuh dan bergerak, berkembang nantinya, supaya masyarakat ini, bantuan ini bisa lebih merata dan bisa mengangkat derajat dari masyarakat miskin yang ada. Gitu. Ya, amin amin. Dan tentunya itu tujuan utamanya ya Pak ya. Iya. Oke, baik Pak. Nah, di samping program yang Pak Sanji sampaikan tadi nih Pak, tentunya apakah kalau kita cermati ini bantuannya terbagi dua ya Pak ya, ada yang dari pemerintah pusat dan ada kebijakan dari pemerintah Kota Bukit Tinggi untuk menampung ataupun mengantisipasi mungkin ada data-data ataupun yang tidak sampai untuk bantuan yang dari pusat ya Pak ya, menalangi yang lainnya. Nah, apakah nanti ada bentuk program bantuan lainnya nih Pak dari yang selain Bapak sampaikan tadi nih Pak, untuk inovasi terbaru di tahun 2023 ini nih Pak? Jadi begini Bung Irsyad, ini kan bantuan yang memang teranggarkan dalam APBD, baik yang dari daerah maupun dari APBN dari pusat maupun dari APBD provinsi. Selain itu juga kita ada inovasi namanya baling bambu. Baling bambu ini adalah bantu sekeliling, bantu semampumu. Ini inovasi dari Dinas Sosial. Kita bekerja sama dengan keluarga-keluarga pionir yang ada di kelurahan-kelurahan kita, termasuk juga kita bekerja sama dengan BUMN dan BUMD untuk bagaimana menyalurkan CSR-nya untuk bisa membantu masyarakat kita. Juga dengan Basnas. Basnas kita selalu bekerja sama, selalu
berkoordinasi. Ini bantuan-bantuan yang tidak teranggarkan atau tidak sifatnya insidentil. Karena bantuan sosial ini harus teranggarkan setahun sebelumnya sifatnya. Nah, kita sudah menyusun ini di tahun 2022 untuk 2023. Namun nanti kalau memang ada yang sifatnya insidentil yang harus segera kita tangani, kita berharap ada kerjasama kita dengan pihak-pihak stakeholder yang lain, termasuk BAS untuk menangani permasalahan ini. Juga kita juga bekerjasama dengan balai-balai yang ada di bawah Kementerian Sosial. Mereka juga menyalurkan bantuan-bantuan yang sifatnya insidentil dan belum teranggarkan. Jadi kalau ada bantuan atau memang ditemui masyarakat kita belum mendapat bantuan yang terlantar atau belum terpenuhi kehidupan secara normalnya, nanti kita bisa ajukan melalui balai-balai kita yang ada, baik itu di Sumbar maupun di luar provinsi. Juga bentuknya macam-macam, bisa dibantu melalui peralatan, melalui dana, juga melalui kegiatan pelatihan-pelatihan yang diberikan untuk bisa mendorong kemampuan dan skill masyarakat kita untuk mengembangkan usaha atau kemampuan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Gitu Bung Irsan. Oke, baik Pak. Oke, berarti meskipun PPKM dicabut, masyarakat jangan khawatir ya Pak ya, terkait dengan bantuan sosial ini ya Pak ya. Ya, kita selalu berusaha berbuat untuk masyarakat kita supaya terhindarlah dari zona kemiskinan ini. Oke, baik Pak. Baik Pak Sanji. Pak Sanji, terima kasih nih Pak atas waktunya dan juga informasinya. Tentunya informasi yang Bapak sampaikan ini sangat bermanfaat untuk pendengar dan masyarakat kita nih Pak. Dan semoga program-programnya yang telah dirancang dan akan diaplikasikan di tahun 2023 ini berjalan lancar ya Pak ya. Oke. Mudah-mudahan, amin. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak Sanji telah bergabung bersama Persatu RRI Bukit Tinggi. Selamat beraktivitas kembali Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Terima kasih Bung Irsan dan pemirsa di Persatu Bukit Tinggi. Kita Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, saudara pendengar, itulah informasi yang disampaikan dari Kepala Dinas Sosial Kota Bukit Tinggi, Bapak Sanji ya. Dan tadi ini juga disampaikan ataupun digarisbawahi oleh Bapak Sanji bahwa banyak program yang tetap akan disalurkan untuk warga Kota Bukit Tinggi. Jadi bisa diinformasikan yang mungkin di tahun 2022 lalu yang sudah mendapatkan bantuan dan ingin tahu apakah bantuan di 2023 ini apakah masih tetap disalurkan, dan tadi juga ditekankan oleh Bapak Sanji bahwa bantuan tetap ada, namun ini sesuai dengan datanya dan targetnya adalah penerima manfaat ini tepat sasaran dan juga tujuannya adalah untuk mesejahterakan masyarakat. Jadi jika sudah mampu nanti akan dialihkan ke masyarakat yang mungkin lebih membutuhkan lagi. Jadi lebih meningkatkan bagaimana perekonomian masyarakat. Nah, itu adalah tujuan dari bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah Kota Bukit Tinggi. Jadi mari kita dukung bersama-sama, dan juga ada program yang istilahnya baik itu pancingnya ataupun ikannya ya, dan juga ada juga bantuan yang diberikan yang terlihat ataupun tidak terlihat, dan ini tujuannya juga sama, adalah untuk bagaimana memperbaiki ataupun meningkatkan ekonomi masyarakat Kota Bukit Tinggi. Baik saudara pendengar, kita rehat sejenak dulu dan kita akan kembali lagi, dan tentunya kita ikuti yang berikut ini. Bangsa Indonesia terkenal sebagai bangsa yang memiliki budaya adiluhung, yang menjunjung tinggi budaya gotong royong dan kebersamaan. Semangat gotong royong sudah diwariskan para leluhur, hingga menjadikannya sebagai warisan yang sangat berharga bagi generasi penerus bangsa dan sebagai sarana pemersatu Indonesia. Membangun peradaban suatu bangsa harus dilakukan dengan membangun budi pekerti luhur, serta membangkitkan semangat kebersamaan. Indonesia merdeka dan tetap ada karena semangat gotong royong yang mendarah daging dalam diri masyarakatnya, dan rasa kebersamaan yang mengalir di nadi setiap insan pertiwi. Jika Bung Karno berkata bahwa gotong royong adalah jiwa masyarakat Indonesia, maka semangat adalah raga yang akan menghidupkannya. Masyarakat Indonesia adalah penjaga terakhir semangat gotong royong Pancasila,
yang diharapkan bisa terus menjaga. Semoga Indonesia mampu menjadi penjaga pilar kejayaan Pancasila dengan tetap menjaga semangat kegotong royongan dalam kehidupan. John, ayo bangun. Ayo bangun. Aduh, kok masih tidur? Ini lo udah siang. Dasar pemalas. Apaan sih? Ngapain harus bangun pagi, bro? Emangnya gue ayam yang harus bangun pagi? Biar hidupku miskin begini tapi nikmat, bro. Bisa tidur, nggak dikejar-kejar waktu, bro. Nah ini nih, aduh, generasi muda yang bangga dengan kemiskinan. Lawang miskin kok bangga. Alah. Generasi harapan bangsa, bangkit dan berjuanglah untuk menggapai cita-cita yang agung dan bermartabat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya baik saudara pendengar dimanapun Anda berada, ya karena juga sudah di penghujung acara juga ya. Dan tadi itulah informasi yang dapat kami hadirkan di ruang dengar Anda bahwa bantuan sosial untuk masyarakat yang membutuhkan yang sudah terdata oleh pemerintah mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, dan kabupaten kota itu tetap akan mendapatkan bantuan di tahun 2023 meskipun PPKM sudah dicabut
oleh pemerintah pusat, dan juga sudah ditekankan oleh Presiden Joko Widodo bahwa untuk masyarakat yang sebelumnya sudah menerima bantuan ataupun masih membutuhkan bantuan, itu jangan cemas, di tahun 2023 ini bantuan sosial tetap akan disalurkan. Dan semoga programnya dapat berjalan dengan lancar, dan tentunya kita di daerah mengharapkan bantuannya tepat sasaran dan masyarakat yang penerima bantuan dapat memanfaatkan bantuan itu dengan sebaik-baiknya. Baiklah saudara pendengar, mungkin itu yang bisa kami hadirkan di kesempatan Ngopi Steng ini. Saya Irsad mewakili tim kerabat kerja yang bertugas di kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, kami pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 94,8 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. RRI 94,8 FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Bersama pacar baru Ayo, ngelamun aja. Lagi ngapain kamu? Ngagetin aja. Lihat tuh, bukit di atas sana pada gundul semua. Alah, nggak usah dipikirin. Ntar botak kepala kamu. Udah ada yang mikir. Nggak bisa gitu, Gan. Masalah lingkungan, hutan gundul, banjir, tanah longsor, itu bukan hanya tugas pemerintah aja. Tapi kita juga semuanya kudu peduli agar alam lingkungan ini tetap hijau dan lestari.
Peduli lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Gerakkan budaya menanam dan memelihara, karena bumi dan air adalah warisan bagi generasi mendatang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa. Indonesia tanah air Indonesia, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dahulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda. Tempat